Mohon izin Bu, ini ada dokumen video kaitannya kami ingin belajar dari Bu Titin tentang bagaimana membuat sebuah keputusan. Tentu Bu Titin sudah banyak pengalamannya karena sudah beberapa kali menjadi kepala sekolah, dan alhamdulillah kami di bawah kepemimpinan Bu Titin juga merasakan bagaimana keputusan-keputusan itu berdampak kepada siswa. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana sih Bu Titin dalam melakukan identifikasi kasus-kasus kalau itu merupakan sebuah dilema ITK atau sebuah rujukan moral. Mungkin keterangan tambahannya kalau dilema ITK itu ada yang benar bersanding dengan benar tetapi itu terjadi benturan. Terus kalau yang rujukan moral itu mungkin ada sesuatu yang benar, ada sesuatu yang tidak benar, tetapi itu juga bertentangan dan kadang-kadang kita memilih yang tidak benar. Nah, bagaimana kiat-kiat Bu Titin untuk kaitannya dengan kasus seperti itu Bu? Jadi ini gini, saya yang pertama itu akan saya tampung segala informasi dari beberapa pihak. Bahkan misalnya maupun itu benar atau itu salah, semuanya saya tampung karena kebenaran itu harus atau keputusan itu harus menjadi keputusan bersama, langkah bersama yang notabene nanti adalah untuk kebersamaan dan juga untuk wawasan jangka panjang, tidak hanya sejengkal saja yang ada di depan mata. Sehingga membuat sebuah keputusan itu pertama harus kita dengarkan semua elemen, semua sisi informasi. Setelah itu barulah kita rembuk bersama, kita cari akar masalah dan akar tujuannya untuk kedepannya ini bagaimana. Insya Allah kalau kita selalu berpijak pada kebersamaan, nanti akan meminimalisir rasa ketersinggungan antar sesama, sehingga kedepannya nanti hasil keputusannya akan menjadi keputusan bersama. Terima kasih Bu, luar biasa atas ide-ide dan gagasannya terkait dengan hal itu. Kemudian yang kedua Bu, bagaimana cara mengambil sebuah keputusan di sekolah kita ini Bu Titin, manakala itu terkait dengan kasus-kasus yang keduanya itu sama benarnya, satunya benar, dan kita harus memilih salah satu di antara yang benar itu Bu. Gitu ya? Iya, gitu. Itu yang inti gini, semua benar nih menurut pandangan semuanya ataukah hanya pandangan kebenaran personal? Kebenaran semuanya. Kebenaran semuanya ya? Dilihat dari nilai-nilai yang itu, misalnya ada yang keduanya itu benar karena mungkin membela anak, kemudian yang satu juga benar mungkin karena berdasarkan peraturan seperti itu. Contoh-contohnya kalau sudah benturan seperti itu ya bagaimana cara mengambil keputusannya. Oke. Kita kembali kepada wawasan ke depan. Jadi sama-sama benar tapi wawasannya ke depan terengkuh, sing lebih bagus lagi adalah terengkuh pada visi dan misi. Visi kita kembali ke garis besarnya adalah visi dan misi itu. Tentunya sebuah kebenaran sama-sama benar tapi kita punya skala prioritas. Yang paling lebih utama yang mana, tetapi dengan catatan harus dibicarakan semuanya. Jadi sudut pandangnya ini, kita harus menyamakan sudut pandang tersebut yang notabene akarnya nanti berpangkalnya nanti adalah di visi misi dan kita memihak kepada anak. Terus kaitannya dengan prosedur atau mungkin tahapan yang biasanya Bu Titin gunakan kalau mau mengambil sebuah keputusan, itu apa ada seperti apa misalnya kalau ada? Ada satu misal ya, satu misal. Ya Bapak misalnya misal ini masukan ataukah rasa kurang puas dari layanan kita, dari warga ya satu misal. Itu saya tidak serta merta langsung menyalahkan
memaksakan satu sisi langsung secepatnya mengambil keputusan, tidak. Tetapi saya dengar dulu, saya tampung semuanya. Pernah ada itu. Iya. Assalamualaikum Mbak Roro, Bu Roro. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, okay. Mohon waktunya barang 10 menit atau mungkin juga nanti lebih Bu Roro, karena ada beberapa hal yang ingin saya pelajari dari panjenengan. Yang pertama, kaitannya dengan pengambilan sebuah keputusan, Bu Roro. Bagaimana Bu Roro mungkin mengidentifikasi kasus-kasus ketika itu terjadi sebuah dilema etika atau mungkin bujukan moral yang ada di sekolah. Mungkin sebagai informasi tambahan, kalau sebuah dilema etika itu kita menghadapi sebuah problem yang sebetulnya sama benarnya, tetapi mungkin itu ada pendapat yang berbeda. Tetapi kalau untuk bujukan moral itu kadang-kadang kita mengalami sebuah benar dan tidak benar, akan tetapi kita terkendala atau mungkin karena adat kebiasaan yang ada di tempat kita, sehingga kita akan memilih yang salah di antara yang benar itu. Nah, mungkin selama ini bagaimana sih Bunda Roro untuk mengidentifikasi masalah? Biasanya seperti apa? Iya, memang dilema etika itu koyoke sering ya, tidak hanya di sekolah saya, mungkin kayaknya di sekolah lain gitu. Contoh, merokok ya. Ada bapak guru merokok gitu. Itu kan nggak mengajari murid untuk merokok, tapi kita mau ngasih tahu itu kan ya sulit. Akhirnya kita meminjam minta ke puskesmas itu brosur apa flyer gitu, kita tempel di tempatnya si bapak itu biasa merokok gitu. Jadi dilarang merokok, bla 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 gitu, sudah ada nasihat-nasihatnya gitu. Akhirnya ketika bapak itu merokok di situ, sementara di atas dia itu ada tulisan yang besar dilarang merokok, dia akan ditegur siswa langsung gitu. Kenapa merokok, itu ada tulisan gitu. Jadi itu dilema, dan itu memang berat. Akhirnya si bapak itu pindah ke tempat lain. Terus aku tanya, kenapa kok biasanya merokok di situ, kok sekarang pindah ke situ? Iya, karena di sana ada tulisan. Lah, ya kan. Itu sih, jadi memang itu dilema. Terus dia bilang gini, kalau perokok pasif itu kan lebih banyak bahayanya, tapi kalau perokok aktif itu kan enggak, dia bilang gitu. Jadi aku merokok aja. Loh, kalau begitu Bapak akan menyebabkan masalah bagi perokok pasif, saya gitu. Berarti Bapak nggak mencintai teman-temannya, berarti Bapak itu egois, mementingkan diri sendiri, aku bilang gitu. Kalau bujukan moral ya, akhirnya kita menjadi salah juga ya. Apa ya? Mungkin untuk kita mengidentifikasi begitu Bunda. Biasanya kalau kita mengidentifikasi itu kita seperti apa ya? Ya gini, biasanya mengidentifikasinya itu ya dari hati kita ya. Loh, itulah salah, saya kenapa kita melakukan gitu. Itu. Jadi itu salah, kenapa? Loh, kok ngajar kok gitu sih? Itu kan salah, ngajar itu kan nggak gitu gitu. Loh, kok gitu sih? Nah, biasanya itu sudah tumbuh dari hati gitu. Jadi misalnya loh, keuangan itu kok gitu sih, kan harusnya transparan. Kenapa kok membuat laporan keuangan tuh gitu? Gitu. Itu kan memang itu bujukan moral gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa menghindari. Bagaimana mengidentifikasinya? Hati kita yang berbicara biasanya. Kita nggak terima. Pun misalnya saya harus tanda tangan, hati kita nggak terima, loh kok gitu sih gitu. Jadi wes lebih baik enggak gitu sih. Jadi hati kita yang lain itu pasti akan menolak gitu. Oke, pertanyaan yang lain? Iya, baik. Selama ini Bunda, bagaimana sih kiat-kiat untuk panjenengan itu menjalankan pengambilan keputusan yang terutama pada kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Jadi di antara
yang sama-sama benar kita harus memilih kalau seperti itu kasusnya itu, gimana sebaiknya Bunda? Kasus yang sama-sama benar. Contoh, yang barusan terjadi itu lomba 17 Agustus tuh, maunya satu kelompok itu lomba yang ada hasilnya gitu ya. Jadi misal lomba membuat vas bunga atau lomba membuat apa yang ada hasilnya. Sementara kelompok lain itu meminta lombanya itu lomba balap karung, lomba tarik tambang gitu. Enggak ada hasilnya kan, tapi dia bilang seru. Seru ini, seru gitu. Nah, sama-sama baiknya, sama-sama benarnya. Bagaimana kita mengatasinya? Kita dudukkan bersama, mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih meriah untuk 17 Agustus, sama-sama dampak mudaratnya seperti apa kita dudukkan, akhirnya akan diambil keputusan yang legowo gitu. Gitu sih. Lanjut. Oke, luar biasa. Mantap. Oke, selanjutnya Bunda, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bunda lakukan untuk, mengambil sebuah keputusan? Sebagai kepala sekolah mengambil keputusan itu kan ya rodok berat. Apalagi sekolah swasta. Karena kan tuntutan yayasan tinggi, lalu SDM-nya kita gimana, komite gimana gitu. Jadi untuk mengambil keputusan itu memang nggak semudah membalik telapak tangan. Bagaimana caranya agar kita itu efektif dalam mengambil keputusan? Tentu saja kita harus bergandengan tangan gitu. Saya selalu mengatakan kepada komite pun yayasan gitu ya, dan juga guru yang lain bahwa kita itu ibaratnya kereta yang berjalan bersama di dalam satu rel. Ada yang menjadi kepala lokonya, ada yang menjadi lokomotif gerbong, ada gerbong pembangkit, ada gerbong makanan, logistik, ada gerbong untuk kontainer, apa-apa gitu. Tapi kan mereka berjalan bersama untuk mencapai tujuan bersama, gitu sih, Pak. Kita harus meyakinkan itu bahwa setiap bagian nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Rel juga nggak akan berguna tanpa adanya kereta. Loko juga nggak berguna tanpa yang lain gitu. Gitu. Luar biasa. Berarti kebersamaan Bunda ya, untuk pengambilan putusan itu harus bersama-sama. Baik Dan Bunda. itu harus diyakinkan, nggih. Untuk pengambilan-pengambilan yang mungkin kita butuh efektif efisien ya, untuk kasus tertentu misalnya, yang memang harus segera kita putuskan, kira-kira adakah, tips ataupun juga, langkah triknya bagaimana Bunda untuk mengefektifkan untuk kasus-kasus yang memang butuh keputusan cepat Bunda? Ya, untuk kasus yang membutuhkan keputusan cepat dan tidak perlu diketahui oleh banyak orang, kita cukup memanggil yang berhubungan gitu. Misalnya kalau itu berhubungan dengan pencurian, kita langsung menghubungi satpam, melihat CCTV, rekaman CCTV, kemudian menghubungi kantor polisi. Tanpa harus kita blow up ke grup gitu, ke grup guru. Karena nanti jadi nyebar luas se Indonesia Raya gitu, bahwa ada kasus Media gitu ya? pencurian. Gitu. Ya segera kita tangani gitu. Atau ada kasus misalnya ada siswa berantem gitu, kita langsung menghubungi orang tuanya, menghubungi BK gitu, atau seperti apa yang memang kalau nggak perlu disebarluaskan ya nggak usah, cukup orang-orang yang terlibat saja dan masalah selesai gitu. Iya. Luar biasa. Selanjutnya Bunda, kira-kira adakah hal-hal yang mungkin menjadi tantangan tersendiri atau mungkin menjadi, sesuatu yang menantang begitu, yang menarik begitu dalam sebuah proses pengambilan keputusan? Ya, tentu saja Atau ada. Tentu saja ada, karena pasti ada dilema gitu ya. Sementara misal ya, para sesepuh itu menghendaki begini gitu, sementara yang muda itu menghendaki begini gitu.
benturan antara mana yang senior, mana yang junior gitu. Yang kalau kita mau begini, kita sungkan sama yang tua, tapi yang tua itu kok ya nggak ngerti kemajuan teknologi gitu. Ya, tentu itu perlu dijembatani, kita perlu jelaskan ke senior bahwa teknologi itu penting, sementara kita juga harus berkata kepada junior bahwa menghargai senior itu penting, gitu. Baik, artinya mengambil titik tengah di antara perbedaan mungkin pandangan antara yang senior dengan yang junior, seperti itu Bunda nggih. Baik, yang berikutnya Bunda, apabila kita punya, sebuah hal yang memang akan diputuskan begitu, biasanya itu Bunda membuat sebuah jadwal tertentu atau biasanya langsung diselesaikan saat itu juga Bunda? Atau mungkin seperti apa? Tidak semua harus diselesaikan saat itu. Kalau itu nggak terlalu berat ya diselesaikan saat itu. Tapi kalau itu melibatkan banyak hal ya kita kumpulkan gitu, kita undang, tapi harus segera. Enggak sampai kedaluarsa gitu ya. Jadi kita hubungi yang bersangkutan, siapa pihak-pihak yang terkait dan kita rapatkan gitu sehingga akan bertemu. Tidak bisa itu keputusan kepala sekolah sendiri, tidak bisa itu keputusan satu pihak. Kepala sekolah itu apa artinya tanpa dukungan yang lain gitu. Jadi harus untuk menyelesaikan dilema itu kalau memang dia melibatkan banyak orang ya kita libatkan tokoh-tokohnya dulu gitu. Baru setelah memang perlu diflorkan kepada anak buah ya kita florkan, kalau enggak ya enggak usah gitu. Nggih, baik Bunda. Kalau misalnya boleh tahu Bunda, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mendukung Bunda dalam pengambilan-pengambilan keputusan Bunda? Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu? Iya. Pertama yang paling saya gunakan adalah hukum gitu. Jadi undang-undang. Saya nggak mungkin mengatakan seseorang itu sama jangan melakukan itu termasuk pornografi gitu. Nggak mungkin saya langsung menegur. Biasanya saya carikan undang-undang, misalnya kirim stiker gitu ya di grup WA, tapi stikernya itu menurut saya porno gitu. Maksudnya dia lucu, tapi itu kan nggak seru sama sekali, apalagi itu di grup ya. Sehingga saya carikan undang-undang pornografi, lalu saya share gitu. Jadi itu pornografi itu termasuk apa biar dia tahu gitu. Itu sangat efektif. Jadi kita harus kalau mau menentukan sesuatu kita harus kembali kepada hukum. Kembali kepada tata tertib. Tata tertibnya seperti apa? Kalau memang dilarang merokok ya jangan merokok gitu kan, tata tertib sudah. Ini adalah keputusan. Kalau kamu terima silakan, kalau tidak terima konsekuensinya apa kan gitu. Sama. Undang-undang pornografi itu sudah ada digulirkan, berarti kalau yang melanggar ya apa kan gitu. Jadi kita sudah nggak usah banyak bicara, tapi dengan kita menunjukkan undang-undang, mereka akan mengerti sanksi-sanksinya, jadi tidak akan diulang lagi. Iya, berarti harus, punya dasar atau landasan hukum ya Bunda ya? Iya, jadi faktor yang selama ini mempermudah atau membantu saya itu undang-undang atau tata tertib, atau kalau itu berhubungan dengan agama Islam ya kita harus kembali ke Al-Quran dan Sunnah, gitu sih. Oke, luar biasa Bunda. Yang terakhir Bunda, tidak terasa menikmati sekali paparan panjenengan, menambah pengetahuan kami. Dari semua hal yang, sudah kita bahas, yang Bunda sudah ceritakan tadi, adakah hal-hal yang bisa kita ambil atau kita, simpulkan atau mungkin closing statement dari Bunda terkait dengan pengambilan keputusan ini? Pengambilan keputusan itu dilandaskan pada pilar. Pilar itu akan berdiri dengan adanya pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat, pilar, dan pada atasnya adalah atap. Atap itu merupakan visi dan misi sekolah. Sementara pilar-pilarnya adalah guru, stakeholder, mahasiswa, SDM ya, kemudian juga komite, dan pondasinya adalah talent.
talent management gitu. Jadi dengan manajemen yang baik, dengan kepemimpinan yang baik, maka semua itu akan bisa dihasilkan visi dan misi yang sesuai dengan harapan kita. Gitu. Jadi pilar-pilar itu harus kokoh sehingga apa akan menjadi visi dan misi itu. Kita harus kekeluargaan ya, kita harus memberitahu guru bahwa guru itu adalah pilar bagi sekolah. Kalau guru bisa guru, komite dan siswa itu bisa benar-benar kokoh, maka misi dan visi sekolah akan tercapai. Begitu, Mas. Terima kasih Bunda. Malam yang luar biasa. Saya banyak sekali mendapat pelajaran dari jenengan tadi kaitannya dengan pengambilan keputusan. Wahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Bekti, terima kasih atas waktu yang Pak Bekti berikan dalam kesempatan malam hari ini. Bapak, mohon izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan untuk Pak Bekti, karena Bapak saat ini sudah menjadi kepala sekolah. Dan saya juga mengucapkan selamat untuk Bapak sudah mendapat amanah. Pertanyaan yang pertama, Bapak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau sebuah bujukan moral, Pak Bekti? Tentu ketika kita menghadapi dua hal ini, hal pertama yang saya lakukan adalah efeknya dulu. Ketika dua permasalahan itu dia merupakan sesuatu yang positif dengan positif, maka saya pikir itu adalah dilema etika saya. Tapi kalau ada dua permasalahan yang ternyata itu adalah yang satu ke arah positif, yang satu ke arah negatif, itu tentu adalah bujukan moral, dan tentu saya harus lebih jeli untuk melihat ini karena dua-duanya memerlukan pemahaman lebih, Pak Syaf, dan juga memerlukan penanganan yang berbeda. Seperti itu, Pak Syaf. Bapak. Kaitannya kalau selama ini Bapak menjalankan dalam mengambil sebuah keputusan, Bapak, kaitannya dengan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung sebuah nilai kebajikan, Pak Bekti. Gimana kira-kira untuk mengambil keputusan di antara masalah ini, Bapak? Tentu saya lihat lebih banyak mana, Pak Syaf. Artinya begini, nilai-nilai yang muncul itu lebih banyak yang di mana. Contoh kasus adalah ketika ada sebuah permasalahan di mana kasus A itu juga memiliki nilai kebenaran, nilai kebajikan yang lebih tinggi daripada kasus B. Tentu harus dipilih salah satu, walaupun pada kenyataannya dua-duanya juga benar. Tetapi sebagai seorang pimpinan tentu harus ada pilihan, tidak boleh itu tidak dipilih, begitu Pak Syaf. Dan saya lebih mengedepankan efek-efek yang ditimbulkan dari aspek hukumnya bagaimana, kemudian dari tinjauan empirisnya itu bagaimana, kemudian dari kaitan-kaitan yang menyertainya lebih banyak mana, itu menjadi sebuah bahan bagi saya untuk menentukan pilihan di antara dua. Karena kalau dilema etika yang muncul, maka dua-duanya memiliki nilai kebenaran, tapi dari dua nilai tetap harus dipilih, Pak Syaf. Tidak boleh tidak. Kalau kita tidak memilih keduanya itu akan salah. Tapi kalau kita memilih salah satu, tentu harus sangat cermat. Jauh mana ini yang kita pilih, dasar-dasar apa yang lebih menguntungkan, yang tidak menimbulkan efek bagi keduanya. Seperti itu, Pak Syaf. Luar biasa, Bapak. Kaitannya dengan langkah-langkah atau prosedur dalam sebuah pengambilan
Bapak selama ini itu mungkin ada tahapan atau langkah-langkahnya itu seperti apa Bapak? Yang pertama tentu sebagai seorang pimpinan itu tidak boleh langsung ketika dapat informasi itu langsung kita cerna, kita putuskan. Tentu sangat tidak baik. Yang pertama tentu saya akan identifikasi seperti tadi yang Pak Syaf sampaikan. Kemudian saya akan mencari pembanding dulu. Pembanding dari masalah yang muncul. Ketika saya dengar masalah A atau ada kejadian A, maka saya mencari kontranya dulu. Kalau ini di B seperti apa ya? Kemudian tentu nanti kita panggil yang bermasalah. Kita identifikasi, kita tanya. Kalau perlu sih kita kucing. Seperti apa sebetulnya masalah itu, sebetulnya seperti apa, penyebabnya bagaimana. Terus kemudian kok bisa muncul itu seperti apa lah. Setelah itu kita cari dulu efek-efek yang ditimbulkan. Misalnya dari segi publikasinya, terus kemudian dari segi nilai benar dan nilai salahnya, kemudian dari segi nilai kebajikan yang muncul itu seperti apa dulu, baru nanti pada tahapan akhir kita juga ajak beberapa yang terkait untuk juga merumuskan sebuah keputusan yang akan saya ambil. Karena di sebuah sekolah itu keputusan betul diambil oleh kepala sekolah, tetapi instrumen pendukung pengambil keputusan itu banyak melibatkan banyak orang, Pak Syaf. Kita tidak bisa ketika ada sebuah permasalahan karena kita kepala sekolah terus langsung kita putuskan, tidak bisa. Ada banyak akses yang akan menyertainya. Contoh misalnya dalam kasus seorang anak misalnya, konteksnya adalah di sekolah, maka nanti tentu satu yang kita libatkan wali kelasnya. Wali kelasnya kita naik sedikit ke guru BK-nya. Kemudian kepada guru-guru yang terkait dengan mereka. Setelah itu kita lihat dulu, dia penyebabnya apa. Kalau ada kaitan dengan penyebab yang di rumah, tentu kita juga harus melihat orang tuanya, melihat lingkungan di rumahnya seperti apa. Ini semuanya kita ajak bicara, Pak Syaf. Sehingga muncul keputusan yang tentu bisa diterima semuanya. Seperti itu, Pak Syaf. Oh, Nji. Bapak, melanjutkan dari pertanyaan sebelumnya, Bapak. Mungkin selama ini hal-hal yang dianggap Pak Bekti itu sangat efektif kaitannya dengan ketika kita ada kasus D5 ITK itu yang menurut Pak Bekti efektif untuk dilakukan itu seperti apa Bapak? Untuk pengambilan keputusannya ya? Nggih. Oh ya, kalau munculnya adalah tentang D5 etika itu banyak langkah-langkah yang harus kita lakukan, Pak Syaf. Jadi kita kita sampaikan dulu awal permasalahannya seperti apa, kemudian sisi keterkaitannya apa saja, terus instrumen-instrumen yang kita perlukan apa, itu banyak. Mungkin kalau secara gamblangnya sih intinya begini, bahwa ketika sebuah keputusan itu diambil terkait dengan dilema etika itu akan memunculkan satu keputusan yang di situ juga akan berefek pada keputusan yang lain. Tetapi kedua keputusan ini betul saling bertolak belakang, tetapi dua-duanya bisa dilakukan, Pak Syaf. Artinya begini, contoh misalnya kalau ada sebuah anak yang misalnya dia terlambat sekolah, kita tidak serta-merta bahwa ketika keterlambatan anak ini adalah sebuah kesalahan, walaupun dari segi peraturan sekolah itu muncul, tapi kita tidak bisa seperti itu. Kita harus tanya dulu ke si anaknya, kenapa terlambat? Oh, karena masalah misalnya harus bantu orang tuanya. Dua-duanya ini kan sama-sama nilai positifnya, tetapi kita tidak serta-merta harus menyalahkan dia karena membantunya itu, tetapi harus kita cari solusi terbaiknya seperti apa. Apakah bisa ada jalan tengah yang dimunculkan ketika dia harus membantu orang tuanya, tapi tetap dia bisa tidak terlambat misalnya. Itu kan tentu banyak faktor, Pak Syaf, dan kepala sekolah tentu seperti yang saya sampaikan di awal tidak serta-merta harus memutuskan itu. Harus kita kaji langkah-langkahnya seperti apa. Yang pada nantinya keputusan yang diambil itu tidak mempertentangkan dua kepentingan atau nilai kebajikan yang muncul, karena dua-duanya bernilai benar kalau dilema etika. Kita ambil keputusan A, keputusan B pun sebetulnya kalau diambil juga betul, tetapi ada nilai-nilai yang bisa menjadi perdebatan di sana. Contohnya nilai keadilan misalnya, ketika anak itu kita berikan rekomendasi untuk dia
datang sedikit lebih terlambat misalnya, itu bagaimana dengan siswa yang lain? Ada nilai itu yang harus kita pertimbangkan juga. Tapi kalau kemudian tetap kita paksa untuk dia hadir tepat waktu, padahal ada sisi lain dia harus membantu orang tua, ada nilai kemanusiaan yang harus kita perhatikan juga Pak Syaf. Jadi pembanding ini, langkah-langkah ini tentu harus kita perhatikan, dan itu sudah kami lakukan. Jadi sistem model seperti itu insya Allah di sekolah saya sudah saya terapkan, dan alhamdulillah itu bisa diterima dengan baik. Tentu dengan sosialisasi, dengan penjabaran kepada siswa-siswa yang lain, ada hal khusus yang memang harus kita berikan. Dengan catatan memang identifikasi awal, kemudian pengolahan datanya sudah betul, instrumen-instrumen yang ada sudah dilakukan, kemudian orang-orang yang terlibat di dalamnya juga sudah kita ajak ngomong. Tentu ini akan menjadi sebuah keputusan yang baik. Seperti itu Pak Syaf. Wah, luar biasa Pak Bekti. Melanjutkan Bapak, kemudian ini ada nggak Pak Bekti yang menjadi apa ya, istilahnya tantangan atau hambatan begitu dalam pengambilan kasus sebuah dilema etika ini, kaitannya dengan pengambilan keputusan. Tantangannya itu kira-kira seperti apa Bapak? Tentu banyak Pak Syaf, karena keputusan yang diambil itu tidak serta-merta bisa memuaskan secara penuh dari pihak-pihak yang terkait di dalamnya, walaupun keputusan itu sudah solusi terbaik dari dua permasalahan yang muncul. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana saya menyampaikan keputusan yang kita ambil itu bisa terima kedua pihak. Kita bisa menyampaikan kepada mereka bagaimana ini adalah konsensus terbaik dari dua keputusan yang mungkin muncul. Tapi sedapat mungkin teman-teman yang nanti terkait dengan hal-hal itu bisa menerima dengan baik, bahwa mereka mengerti tidak mungkin ada dua keputusan yang sama yang harus dilakukan, harus hanya ada satu, dengan catatan meninggalkan atau mengurangi peran dari keputusan yang lain. Tantangannya itu Pak Syaf. Kadang-kadang kita mengambil sebuah keputusan ketika itu tidak disepakati oleh kedua belah pihak, itu kadang-kadang yang satu tidak melaksanakan keputusan itu, sehingga ini menjadi sebuah awal dari gunung es nantinya ketika ini tidak diselesaikan. Sehingga saya pikir tantangan terbesar saya adalah itu, bagaimana saya mensosialisasikan, kemudian memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan terbaik dari dua keputusan yang mestinya kita ambil sebelumnya. Dan ini butuh waktu Pak Syaf, tidak bisa 1 atau 2 hari untuk meyakinkan teman-teman terkait keputusan itu, karena mereka punya keyakinan sendiri, mereka punya dasar diri sendiri, dan itu betul, karena dua hal yang terjadi itu dua-duanya benar, dua-duanya punya nilai pendukung masing-masing. Tapi kan tidak mungkin, tidak bisa diputuskan salah satu. Sehingga bagi saya ketika saya memutuskan keputusan A itu, maka bagaimana saya nanti menyampaikan keputusan A ini kepada teman-teman yang memilih keputusan B, dan mereka bisa melakukan itu dengan lapang dada dan menerima bahwa itu adalah keputusan terbaik dari dua keputusan yang sebetulnya bisa diperbandingkan. Begitu Pak Syaf. Terkait dengan pemutusan sebuah kasus Bapak, itu biasanya kalau Pak Bekti sendiri itu bisa langsung diputuskan, apa terjadwal, atau mungkin seperti apa Pak Bekti? Yang jelas tergantung nilai permasalahan yang muncul Pak Syaf. Kalau sekiranya nilainya itu mudah, tentu bisa segera kita putuskan, karena yang penting teman-teman yang terkait di dalamnya itu siap pada saat itu juga. Tetapi kalau keputusan itu membutuhkan pendalaman yang lebih, misalnya kasus-kasus yang di situ nanti terkait dengan hukum misalnya, yang terkait dengan kriminal misalnya, yang terkait dengan pelanggaran keyakinan yang banyak misalnya, itu tentu kan tidak bisa kita putuskan segera Pak Syaf. Yang terkait dengan misalnya kalau ini kita mediakan menimbulkan efek yang kurang baik terhadap sekolah, tetapi kadang-kadang ini juga sudah mencuat duluan misalnya, itu kan membutuhkan pemahaman juga yang lebih lama. Semuanya tergantung dari permasalahan yang muncul, tetapi tahapan-tahapan baku untuk pengambilan sebuah keputusan
itu sudah kami lakukan Mas Syaf, dari titik yang paling bawah sampai nanti pada level yang paling tinggi. Itu sudah kami lakukan. Langkah-langkahnya sudah terstruktur lah. Jadi dari mana penanganannya, kemudian pada tahap apa kita, tahapan apa lagi kita memberikan solusi-solusi atau penawaran solusi terhadap permasalahan yang muncul, sampai pada detik akhirnya adalah kesepakatan tentang keputusan yang kita ambil. Seperti itu Mas Syaf. Oh, luar biasa Pak Bekti. Oke Bapak, kita ke selanjutnya Bapak. Apakah selama ini Bapak, adakah faktor-faktor atau mungkin seseorang begitu yang nantinya bisa mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, ada Pak Syaf. Lembaga sekolah itu kan tidak hanya milik kepala sekolah. Orang pertama yang kalau permasalahan itu muncul dari siswa, maka orang pertama yang membantu saya sepenuhnya adalah di wali kelas. Karena mereka adalah orang tua kedua dari anak-anak tersebut. Tetapi kalau permasalahan muncul itu dari Bapak Ibu pendidik dan kependidikan, maka saya punya teman-teman yang ada di manajemen sekolah Pak Syaf. Di situ ada waka sekolah, ada urusan. Yang tentu itu jauh lebih dekat dengan saya dibanding dengan teman-teman yang lain. Karena mereka yang setiap hari kita ajak berpikir untuk kedepannya sekolah kita itu seperti apa. Tapi kalau nanti yang melakukan pelanggaran itu justru yang memunculkan dilema etika justru teman-teman di manajemen, tentu saya juga punya orang-orang yang akan saya ajak bicara. Bisa atasan saya, bisa kemudian teman-teman di luar sekolah saya sebagai pembanding. Itu tentu tetap kita butuhkan. Artinya apa Pak Syaf? Bahwa seorang kepala sekolah itu tidak serta-merta harus memutuskan secara langsung, walaupun dia tahu bahwa keputusan itu betul. Minimal itu ada pembanding, ada pendukung walaupun hanya satu, untuk menguatkan bahwa keputusan yang diambil itu betul. Dan ini di sekolah saya insya Allah sudah terstruktur seperti itu. Jadi di tahapan mana pelanggaran itu dan siapa yang harus menangani awal, kemudian saya harus kepada siapa, itu sudah saya pikirkan dan sudah saya lakukan dengan baik Pak Syaf. Seperti itu. Jadi Bapak, di penghujung pertanyaan ini Bapak tidak terasa menikmati sekali paparan Pak Bekti. Dari semua hal ini Bapak, Iya. dari semua hal yang sudah kita bahas, dan tadi saya banyak belajar dari Pak Bekti. Nah, kira-kira mungkin sebagai closing statement Bapak, kaitannya dengan pembelajaran tentang pengambilan keputusan itu seperti apa Bapak? Keputusan itu diambil itu sebetulnya sudah ada jalannya. Jadi sebuah permasalahan ketika dimunculkan itu sebetulnya